masa depan, bukan sisa uang yang tersisa. Dan di sini ada beberapa manfaat menabung. Yang pertama, dana cadangan untuk keperluan mendadak. Bayangkan kalau tiba-tiba kalian butuh sesuatu tapi tidak punya tabungan, kalian itu harus memiliki uang. Bagaimana caranya? Pinjam kan nggak mungkin. Kita ke orang tua kan udah dikasih uang jajan. Nah, kalian itu harus punya dana cadangan dengan cara menabung. Yang kedua, mampu beli barang penting tanpa berdosa. Kalian mau beli HP, skincare atau sepatu baru, dengan menabung kalian bisa beli tanpa hutang ke teman atau pakai pay later. Tiga, berbeda dari kebiasaan boros atau impulsif. Kadang kita lihat promo membeli tanpa membantu mencapai target. Misalnya kita ingin beli HP, skincare, buku, seragam, atau pengen healing barang teman. Sebelumnya tadinya kan kita bahas akuntansi. Kenapa mungkin teman-teman nanya ya, kenapa kita tadi ada jelasin juga tentang menabung. Jadi akuntansi ini kan dasarnya itu mengelola uang. Kalau misalnya di SMA mungkin kegiatan sehari-harinya kita tidak seperti perusahaan besar ataupun misalnya seperti di pekerjaan gitu ya. Nah, kita bisa terapkan akuntansi ini di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita menabung, makanya di sini Alis barusan menjelaskan tentang apa itu menabung, kemudian manfaat menabung. Mengapa perlu belajar keuangan? Nah, ketika uang tersebut tidak dikelola dengan baik, biasanya muncul beberapa masalah. Yang pertama, uang habis terus. Kedua, kita tidak sadar uang tersebut digunakan untuk apa saja. Ketiga, saat membutuhkan keuangan secara mendadak, kita tidak tabungan atau cadangan sama sekali. Karena itu, belajar keuangan jadi penting bagi pelajar SMA. Ada beberapa manfaat utama yang bisa diperoleh. Yang pertama, melatih disiplin. Dengan mengatur uang, kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sikap disiplin ini bukan hanya berguna saat sekolah, tetapi juga untuk kehidupan di masa depan. Yang kedua, membangun kebiasaan baik sebelum hidup. Kebiasaan finansial yang dibangun sejak remaja biasanya akan melatih kita untuk kedepannya, sehingga kita akan terus terbiasa dengan kebiasaan baik seperti menabung. Yang ketiga, siap menghadapi kebutuhan mendadak. Seperti ada keperluan mendadak, kita ada dana cadangan. Yang keempat, mengurangi stres saat butuh uang. Ketika kita menabung, kita tidak stres karena kita tidak punya uang, karena kita ada dana cadangan. Teman perhatikan ya, karena nanti ada kuis yang tentunya berhadiah. Tahu gak sih gimana caranya agar bisa menabung dengan efektif? Dan di sini ada beberapa poin yang kalian bisa buat menabung itu. Yang pertama, bisa beli buku misalkan niat kalian buat menabung terus, dan ada darurat siapa sih nanti misalkan. Nah, terus juga bayar uang keras. Nah, maksud di sini bayar uang keras misalkan kayak uang kas sih ada nggak di sini kayak udahananya lebihnya adalah uang dan juga nabung buat sekolah. Kan ini semacam zaman itu kan suka kayak di pusat kayak toko dabo kan itu kan yang suka hadir gitu. Terus juga ada beberapa metode menabung ini. Metode yang pertama yaitu 10 sampai 20%. Jadi kan bagaimana kalian jajan di sekolah buat misalkan kita sama orang tuanya 15.000 per hari, terus sisihkan 10.000 buat jajan dan 5.000 nya ini buat menabung. Teman-teman banyak sekali menggunakan kesalahan kalian untuk mengelola keuangan. Ini ada 5 poin penting yang sering sekali buat menghadapi tantangan tersebut. Contoh teman-teman, belanja karena stres. Di sini banyak banget yang karena FOMO. Teman-teman di sini banyak banget yang nggak mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Misalkan dikasih sama orang tuanya 10.000, sih gue lupa dari dikasih malu sama 15.000 ada terus sama 15.000. Ini poin ketiga, beli dulu baru kita belakangan. Nah, banyak nih biasanya gender kita katakan dulu gender loh. Saya minta hal dulu kita apalagi kalian bagaimana kalian jangan sering sekali melendor dengan menghadapi 5 poin tersebut. Satu